Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marij. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang orang-orang yang menolak modernisasi dengan alasan ingin mempertahankan budaya, ingin mempertahankan kebiasaan kesederhanaan yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu tentang suku-suku yang ada di pedalaman dunia. Jadi kan kayak yang kita tahu ya, nenek moyang kita sendiri juga dulunya kan istilahnya primitif ya, teknologi belum seberkembang sekarang, terus kehidupan belum semaju sekarang, peradaban belum sehebat sekarang gitu kan. Jadi menjalani hidup benar-benar yang seadanya dan sederhana banget gitu. Kita juga tahu dulu nggak ada listrik kan sama sekali, mau ada penerangan aja harus bikin api dulu. Ribet lah gitu istilahnya. Jadi jangankan ada perumahan yang kayak sekarang banyak banget perumahan dari beton segala macem. Dulu kan manusia bahkan memahat gunung istilahnya ya, memahat gunung, bikin gua atau dari pohon gitu kan. Jadi emang yang benar-benar memanfaatkan apa yang ada di alam. Karena ya itu tadi, nggak ada listrik sama sekali, nggak ada teknologi. Cuman kan seiring berjalannya waktu itu mulai ada ya, mulai masuk, mulai ada listrik, mulai ada perkembangan teknologi, nyampe sampailah gitu kita ada di titik sekarang di mana memang di masa yang modern. Bahkan sekarang aja mobil bukan hanya pakai bahan bakar bensin, tapi juga sekarang ada listrik, mobil listrik juga. Bisa dibilang kayak semakin kesini kan semakin berinovasi, semakin berkembang gitu. Cuman ternyata kita sih maksudnya karena kita mungkin tinggalnya di kota, di belahan dunia yang memang sudah modern gitu kan, mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya, percaya atau enggak, di seluruh dunia itu masih banyak banget manusia yang menolak modernisasi, katakanlah seperti itu. Yaitu tadi, suku-suku yang tinggal di pedalaman, mereka itu lebih memilih untuk nge-keep diri mereka, mengasingkan diri mereka, dan kayak menjaga supaya habitual mereka tuh kayak keseharian mereka itu tetap sederhana, tetap mengikuti gaya hidupnya nenek moyang mereka terdahulu. Jadi masih banyak yang seperti itu, dan bahkan banyak yang malah jadi galak dalam tanda kutip gara-gara banyak manusia dari luar, manusia modern yang ingin ikut campur sama tradisi mereka lah, sama suku mereka gitu. Nah, di sini saya pengen bahas 5 aja, karena kalau misalnya sebenarnya di Indonesia juga banyak ya, cuman kayak ini kebetulan saya kayak lagi merasa menariknya gitu, lagi lihat dulu suku yang di luar. Ini saya ingin bahas 5 suku aja, suku yang bisa dibilang misterius tapi juga berbahaya di seluruh dunia. Yang pertama adalah suku Sentinel. Kita tahu lah gitu seberapa kejamnya suku Sentinel ya. Jadi suku ini tuh tinggal di Pulau Sentinel Utara, di Teluk Benggala antara India dan Bangladesh kan. Nah ini tuh suku yang bisa dibilang salah satu suku terlama, suku tua yang ada di Afrika gitu. Jadi kayak yang paling awal hidup di Afrika. Cuman nggak kayak orang-orang Afrika pada umumnya. Orang-orang Afrika bisa dibilang mereka membuka diri terhadap teknologi ya, terhadap kehidupan yang lebih modern, yang lebih maju. Nah, kalau suku Sentinel ini tidak ya. Mereka lebih memilih untuk mengisolasi diri, jadi artinya tetap di pulau itu dan tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh pulau mereka. Jadi mereka terbilang galak itu tadi. Mereka adalah salah satu suku yang berbahaya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan tanpa alasan, mereka seperti itu tuh kayak self-defense gitu. Karena di tahun 1800 itu ada angkatan laut milik kerajaan Inggris yang datang ke sana dan menculik beberapa anggota suku Sentinel tersebut. Buat apa? Katanya buat kelinci percobaan. Otomatis itu jadi trauma ya. Bisa jadi itu adalah salah satu penyebab trauma mereka nggak menerima orang asing untuk menyentuh pulau mereka lagi gitu. Karena ya buat apa juga, maksudnya kalau memang untuk
cuman cari kelinci percobaan sih kayaknya di negara mereka juga banyak ya. Kenapa harus ngambil dari manusia yang lain gitu, maksudnya dari suku yang lain gitu. Itu salah satu alasan kenapa mereka selalu galak, selalu jahat, jadi nggak segan-segan membunuh orang asing yang masuk ke suku mereka. Ya bukan tanpa sebab, karena kan mereka juga manusia, jelas punya pemikiran lah gitu. Yang selanjutnya ini ada suku Awa. Suku Awa ini tinggal di hutan Amazon bagian Brazil. Kita tahu sendiri ya hutan Amazon segimana ganasnya gitu kan. Jadi yang tinggal di hutan Amazon itu kayak hewan-hewan yang memang spesies-spesies langka, yang memang aneh-aneh, ukurannya juga yang besar-besar banget. Pokoknya hewan-hewan buas. Kasarnya kayak hutannya juga masih tertutup banget gitu ya, dan jarang orang yang kayak berani mengeksplor lebih lanjut lagi karena banyak hewan buasnya gitu di sana. Nah, suku Awa tuh mendiami hutan Amazon itu yang di bagian Brazilnya. Suku Awa ini dulunya itu penduduknya itu ada sekitar 600 orang. Ada 600 orang, tapi semakin kesini itu kayak ada orang-orang asing yang datang ke sana dan membabat hutan. Jadi pembabatan hutan secara liar ya, penebangan hutan secara liar. Jadi kayak merusak tempat tinggal mereka. Otomatis mereka mau nggak mau, karena terancam ya, jadi mau nggak mau berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi masih di hutan Amazon. Karena hutan Amazon segitu besarnya gitu kan. Mereka harus berpindah-pindah kayak gitu, dan yang tadinya dari 600 orang suku Awa, sekarang tuh diperkirakan hanya 60-80 orang aja. Kayak ya banyak tersingkirkan gitu ya mereka. Jadi mau nggak mau kan gitu, nggak ada yang bisa mereka lakukan karena lewat penebangan liar itu jadi tersingkirkan. Sekarang kalau misalnya kita mikir ya, ini kan manusia ya. Hewan aja kalau misalnya tempat tinggalnya digusur, otomatis mereka nyari pemukiman yang baru kan. Dan jangan salahin kalau misalnya tiba-tiba merusak pemukiman kita, karena kita aja udah merusak pemukiman mereka kan gitu. Jadi memang segala tindakan mereka yang terbilang galak itu tadi itu enggak tiba-tiba, tapi memang ada sebabnya. Dan sama kan, jadinya jadi kayak suku Sentinel lagi, mereka membekali diri dengan jadi membunuh siapapun yang menyentuh suku mereka gitu. Apalagi sekarang udah tinggal sedikit gitu kan anggotanya gitu. Yang selanjutnya ada suku Mascopiro ya. Saya nggak tahu sih cara how to pronounce it. Mascopiro. Nah, kalau misalnya tadi suku Awa, mereka mendiami hutan Amazon yang di daerah Brazil. Kalau Mascopiro ini di hutan Amazon juga, tapi yang di daerah Peru. Saking gedenya hutan Amazon. Nah, kalau suku ini agak beda sih sama dua suku yang sebelumnya. Mereka juga memang tidak ramah ya, masih sama-sama tidak ramah terhadap orang asing. Tapi Mascopiro ini masih mau membuka komunikasi, mau menjalin beramah-ramah lah gitu sama sesama suku yang tinggal di Amazon juga. Jadi walaupun berbeda suku, mereka masih mau bersosialisasi. Kalau tadi Sentinel dan suku Awa itu sama sekali nggak mau. Walaupun sesama suku rimba gitu, walaupun sesama orang rimba, tetap tidak menerima gitu. Kalau mereka ya itu tadi ya terbilang galak lah gitu. Benar-benar nggak boleh ada yang masuk ke ngeganggu suku mereka gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi memang ya beralasan sih karena mereka punya punya histori yang kurang mengenakan dengan orang asing gitu. Kalau suku Mascopiro masih mau berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama suku yang ada di Amazon. Bahkan setelah tahun 2015 itu ada beberapa orang dari suku Mascopiro yang datang ke pemukiman manusia modern istilahnya ya. Jadi keluar dari rimba. Entah apa sih ya tujuannya, cuman yang jelas pemukiman itu tuh jadi rame aja gitu, jadi heboh gara-garanya ya kesulitan gitu. Jadi kesulitan ini kan orang rimba yang memang kayak buta banget sama teknologi dan gak tahu apa-apa tentang modernisasi, terus tiba-tiba datang ke kota gitu. Itu terus terang katanya sih menyulitkan
orang-orang yang ada di pemukiman tersebut gitu, dan entah juga gitu apa sih tujuannya. Nah, saat ini tuh suku Maskopiro itu ada diperkirakan sekitar 800 jiwa, jadi masih banyak, dan mereka tuh memang kehidupannya karena masih primitif ya, jadi memang masih dengan bertahan hidup dengan cara berburu gitu. Terus makanan utamanya juga telur penyu. Sayang ya, padahal penyu dilindungi, cuman kan ya gimana, mereka juga mungkin butuh untuk bertahan hidup ya. Tapi ya itu tadi, dibekali akal, seenggaknya suku ini mau mencoba datang ke pemukiman warga walaupun bikin bingung ya. Yang selanjutnya ada suku Ayoreo. Ayoreo ini suku yang mendiami hutan Chaco yang ada di Paraguay. Jadi suku Ayoreo ini lagi-lagi tidak ramah sama orang asing, bahkan mereka sempat melakukan perlawanan. Jadi beberapa tahun terakhir itu ada kayak orang-orang yang tiba-tiba datang ke sana dan membabat hutan mereka untuk dijadikan, si hutannya itu untuk dijadikan lahan peternakan gitu. Karena tidak terima istilahnya tempat hidup mereka yang sudah mereka tinggali selama ratusan atau mungkin ribuan tahun dari zaman nenek moyangnya, terus dirusak begitu saja dan mereka harus tergusur. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Tapi jelas kan gitu, mereka nggak mungkin menang. Di samping maksudnya manusia modern sekarang kan persenjataannya juga udah jauh lebih canggih ya, sementara mereka masih yang cara tradisional, cara yang sederhana aja. Jadi mau nggak mau kalah gitu. Cuman kan kalau kita mikir ya udahlah ya, maksudnya yang udah maju ya udah aja gitu, nggak usah ngambil lahan yang lain. Mungkin kalau misalnya membutuhkan pohon atau apa segala macam kan bisa ada di bagian yang lain yang tidak mengganggu satu sama lain gitu. Toh suku itu sudah ada di situ dari zaman nenek moyang mereka gitu. Keinginan saya sih kayak gitu ya. Jadi saya ngerasanya ini serakah banget sih manusia-manusia modern ini, walaupun saya sendiri juga ikut menikmati fasilitas yang ternyata bisa jadi gitu, mungkin salah satunya adalah ya hasil itu juga gitu. Kejam sih ya jadinya jatuhnya, kayak mengasingkan banget para suku rimba gitu. Yang selanjutnya adalah suku Kawahiva. Kawahiva ini tuh artinya adalah orang pendek. Jadi mereka ini adalah suku-suku orang kecil yang kayak anggotanya tuh sekitar 50 dan 60 orangan gitu, yang tinggal di hutan Amazon bagian Brazil. Jadi nggak terlalu banyak sih orang yang pernah ketemu sama suku ini, karena lumayan susah dicarinya. Selain hutan Amazon yang segitu besarnya, terus mengerikan juga sama hewan-hewannya gitu ya, hewan-hewan buas, spesies aneh-anehnya gitu. Suku Kawahiva juga karena postur tubuhnya kecil-kecil, jadi lumayan sulit ditemukan. Jadi kayak cuma beberapa orang aja yang udah lihat suku ini secara langsung. Ini kan menyebar ya gitu, dan hampir sama dengan ratusan suku yang lain yang tinggal di Amazon. Mereka juga tersisihkan, mereka juga tersingkirkan oleh, bisa dibilang, modernisasi ya, peradaban. Banyak yang menghancurkan tempat tinggal mereka, terus habis gitu membabat hutan secara liar. Jadi mau gak mau mereka harus berpindah tempat. Kemana-kemananya ya itu, mereka kayak selama masih ada hutan Amazon, mereka bakal tetap ada di hutan Amazon, cuman kayak tempatnya aja, lokasinya aja yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kan mereka udah ada di situ selama puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun lamanya gitu, semenjak nenek moyang mereka yang tinggal di situ gitu kan. Terus tiba-tiba orang-orang modern datang ke situ dengan gak pakai permisi, gak pakai babi-bu, langsung membabat atau misalnya menguasai lahan tersebut, entah untuk digunakan sebagai apa, ya otomatis mereka bakal timbul rasa ingin mempertahankan gitu. Toh manusia juga diberi akal gitu kan untuk bertahan hidup. Jadi sangat wajar sih kalau misalnya di luar sana banyak yang berkomentar bahwa terlalu berlebihan sih sikap-sikap
para suku rimba ini untuk menghalau orang asing masuk ke suku mereka, itu mereka self defense loh. Mereka itu cuma mempertahankan diri, itu mode mempertahankan diri mereka supaya lingkungan mereka tuh tetap terjaga gitu kan, nggak yang jadi kacau, nggak yang jadi banyak hal-hal dari luar sana tuh ikut ke bawah masuk gitu. Mereka tuh tetap menjaga itu karena kan itu tadi ada beberapa manusia, beberapa suku di pedalaman yang memang menolak modernisasi, menolak kemajuan peradaban. Untuk apa? Untuk mempertahankan. Mereka tuh ingin tetap mempertahankan tradisi kehidupan sederhana yang ketika mereka masih menjalani itu semua bareng sama nenek moyang mereka gitu. Jadi udah aja tradisi memang yang dari zaman dulu kala tetap mereka pengen pakai sampai sekarang gitu. Dan seharusnya nih manusia-manusia yang lebih modern itu kan lebih tahu, lebih maksudnya otak, karena perkembangan zamannya juga lebih maju, harusnya kan lebih berpikir bahwa oke, mereka ingin mempertahankan artinya jangan mengganggu, maksudnya sudahlah biarin masing-masing aja. Kalau menurut saya ya, dengan adanya seperti itu ikut campur dan segala macam, menurut saya sih justru malah akan merusak populasi mereka, merusak juga kebudayaan mereka kan kayak gitu ya. Jadi nggak perlu memaksakan modernisasi ini untuk masuk ke wilayah kehidupan mereka lah gitu. Kita masing-masing aja. Toh kalau misalnya nggak ada sejarahnya manusia modern untuk mengganggu mereka, mungkin mereka juga tidak akan sekejam itu dalam tanda kutip kepada orang asing kan gitu. Kayak suku Sentinel nggak akan segan-segan membunuh orang asing. Kenapa bisa sampai membunuh? Karena kan ada sejarahnya. Mereka dijahatin duluan, kasarnya kayak gitu. Ini hanya bentuk self defense, bentuk pertahanan diri mereka aja gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu, dan saya lumayan jadi kayak yang yang kayak berapi-api ya terhadap suku ini gitu, terhadap para suku-suku yang ada di pedalaman gitu. Karena menurut saya sih lebih baik tetap ada gitu, tetap menjadi misteri, tetap biarinlah, maksudnya nggak perlu segala hal di dunia ini tuh kita explore. Jadi biarkan aja ada sisi-sisi yang memang tidak pernah terungkap gitu. Salah satunya adalah tempat tinggalnya orang-orang misterius ini atau suku-suku primitif ini. Suku rimba ya, karena di hutan gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana nih kira-kira? Sebenarnya di Indonesia juga banyak kan ya, masih banyak gitu suku-suku. Nanti mungkin next time saya akan coba bahas juga tentang suku-suku misterius yang ada di Indonesia dan yang ya suku yang menolak perkembangan zaman juga. Coba kalau misalnya kalian lebih tahu banyak hal-hal yang enggak saya tahu dan enggak sempat saya sampaikan, tolong tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu isi otak kalian kayak apa. Makasih banyak yang udah nonton video saya kali ini. Kalau emang suka sama sejarah dan pengetahuan ini, silahkan like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.